PSSI berdiri sejak 19 April 1930. Namun, sebelum PSSI terbentuk, sudah ada beberapa organisasi yang berusaha menyatukan bon-bon yang ada di Indonesia. Realisasi tersebut ditandai dengan dibentuknya Middle Japes Football Bond atau MGPB yang dibentuk di Solo untuk mempersatukan semua bon pribumi di Jawa Tengah. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya MGPB bubar. Mimpi tersebut hampir terrealisasi lagi pada tahun 1924 saat Dr. Weddio Diningrat, Jokso Dipuro, dan Wongso Negoro selaku pengurus PPB, singkatan dari Portlands Football Bond atau cikal bakal Persis Solo, mendirikan suatu organisasi sepak bola seluruh Jawa yang dinamai Japase Football Bond. Sayangnya, kendati kepengurusan organisasi sudah terbentuk, usaha tersebut akhirnya kandas karena tidak adanya respon dari bon-bon di luar Surakarta untuk bergabung. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1927 di Surabaya, berdiri organisasi baru yang dinamai IPB atau Indonesian Football Bond, yang diinisiasi oleh Subroto, Tidarbumi, Asuroto, dan Sudarbumi. Keempat orang tersebut merupakan perwakilan dari Surabaya Indies Football Bond, Portlandes Football Bond, Bandungis Indonesian Football Bond, dan PP Hizbul Waton dari Jogja. Agar terkesan lebih nasionalis, IPB menggunakan lambang gula aren yang berwarna merah putih sebagai dasar lambang mereka. Untuk memperlebar sayap IPB, maka perwakilan BON yang datang diberi tugas untuk menginformasikan telah lahirnya organisasi sepak bola milik pribumi kepada klub-klub regionalnya. Tidarbumi ke Jawa Barat, Suroto ke Jawa Tengah, dan Sudarbumi ke Jawa Timur. Untuk mempermudah kerja organisasi, maka pengelolaan IPB dipusatkan di Surabaya dengan alasan hubungan harmonis antara Surabaya Indies Football Bond yang dimiliki pribumi dan Surabaya Football Bond milik Belanda. Tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan deklarasi Sumpah Pemuda dikumandangkan, membuat sepak bola dijadikan alat perjuangan dan mau tidak mau harus sejalan dengan kecenderungan aktivitas pergerakan saat itu. Namun sayangnya, kedekatan IPB dan NIPB membuat IPB lupa diri dan melenceng dari tujuan semula. Kegagalan IPB untuk mempersatukan sepak bola Indonesia menjadi masalah yang harus segera dievaluasi. Bahkan ada pepatah yang sering ditujukan kepada IPB kala itu. Terlalu baik, beda tipis dengan bodoh. Untuk menggambarkan sikap IPB yang lembek dan senang berkompromi dengan Belanda. Akhirnya, setelah 3 tahun berdiri, IPB dicap gagal. Oleh karena itu, pada awal Maret 1930, beberapa tokoh sepak bola Yogyakarta, salah satunya adalah Insinyur Suratin Sosro Sugondo, bertolak ke Jakarta guna menemui pengurus Football Indonesia Jakarta dan beberapa tokoh sepak bola lainnya. Semua yang hadir sepakat dalam waktu dekat akan membentuk organisasi sepak bola Indonesia yang pengelolaannya lebih serius dan profesional. Akhirnya, pada tanggal 10 sampai 11 April 1930,
di Gedung Handeprio, Yogyakarta. Dibentuklah panitia persiapan pembentukan organisasi yang diketuai oleh Haji Abdul Hamid dan Sekretaris Insinyur Suratin Sosro Sugondo, serta beranggotakan Anwar Noto dan Muhammad Daslam Hadiwasito. Keputusan rapat menghasilkan 4 hal yang mesti dikerjakan dalam tempo yang singkat, yaitu membentuk panitia konferensi, menyelenggarakan konferensi untuk membentuk badan organisasi, menyiapkan konferensi tanggal 19 April 1930 di Gedung Handeprio, Yogyakarta, dan mengundang semua BON yang ada di Pulau Jawa untuk datang. Namun, karena terkendala tekanan kolonial Belanda dan ongkos perjalanan yang jauh, akhirnya tercatat hanya 7 BON yang menyatakan hadir. Di antaranya adalah Football Indies Jakarta, cikal bakalnya Persija; Bandung Indonesisch Football Bond, cikal bakalnya Persib; Madiunes Football Bond atau PSM Madiun; Surabaya Indonesisch Football Bond, cikal bakalnya Persebaya; Indonesisch Football Bond Magelang atau PPSM Magelang; Portlandes Football Bond atau Persis Solo; dan tuan rumah PSM Mataram atau saat ini PSIM Yogyakarta. Penamaan PSSI sendiri berlangsung alot. Sebelumnya, ada 3 nama yang diajukan, yaitu Indonesisch National Football Bond, Persatuan Football Bond Indonesia, dan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Setelah diadakan voting, maka terpilihlah nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dengan Insinyur Suratin didapuk sebagai ketua dan Abdul Hamid sebagai wakil ketua yang pertama.